tidak melebihkan beliau sampai ada sesuatu yang dikhususkan untuk Allah ternyata ada pada diri beliau, tidak. Kemudian yang kedua, kita lebihkan beliau di mana? Bahwasanya beliau adalah orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu tentunya banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan yang didamba-dambakan oleh setiap kaum mukminin adalah ketika kita bangkit daripada majelis, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat meminta ampun untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengatakan qumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian daripada majelis, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bagaimana sifat-sifat beliau, ciri-ciri beliau, akhlak-akhlak beliau biiznillah. Artinya dengan kita membahas sesuai dengan tema yang telah kita share kepada ikhwas sekalian, bahwasanya sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak hanya diakui oleh kawan, namun juga diacungi jempol oleh lawannya. Artinya benar-benar manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini. Diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bahwasanya Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As merupakan salah seorang Yahudi terdahulu sebelum beliau masuk Islam. Artinya beliau mengetahui tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau, dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil, yang insyaallah kita akan membahasnya. Dikatakan, kemudian beliau ditanya, benar enggak Al-Qur'an mengatakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Kemudian apa jawaban beliau? Beliau ingin menyinkronkan antara Al-Qur'an dengan kitab yang telah dipelajari sebelum beliau memeluk agama Islam. Apa kata beliau? Ajal wallah. Nah, betul. Seperti apa yang dikatakan Al-Qur'an, seperti apa yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Itulah sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang dahulunya aku pelajari. Innahu la mausufun fit Taurat. Sesungguhnya Rasul itu betul-betul telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Dengan sebagian sifatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan." Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi. Sebagai saksi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk siapa? Untuk kaumnya saja. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami wahai Muhammad tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagi jin, bagi manusia, semua. Alam apa alam? Ikhwati fillah. Alam itu adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Masuk jin, masuk binatang, masuk semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mereka, rahmatnya untuk mereka semua. Tetapi kalau kita berbicara tentang syariat, tentu untuk sakolain, untuk jin dan manusia saja, bukan hewan, ya, bukan tumbuhan, akan tapi untuk jin dan manusia saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka syahid di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi seluruh manusia dan jin. Bukan hanya untuk orang Quraisy, tetapi seluruh manusia. Wa mubasyiran, dan pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat mengatakan, "Anta 'abdi wa rasuli." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan dalam kitab Taurat, Allah mengatakan, "Engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan rasulku." Dikisahkan dalam kitab Taurat, Allah mengatakan, "Engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan rasulku." Di sini ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, faidah yang besar. Di antara kita mungkin ketika kita berbicara tentang rukun la ilaha illallah,
Kita ketahui ada dua rukun. Ya, ada apa? Ada nafi dan isbat. Ada nafi dan isbat. Rukun la ilaha illallah. Ini harus kita matangkan, betul-betul matangkan. Karena dua kalimat syahadat merupakan rukun pertama dalam Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita sering membahas dalam kajian tauhid tentang makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Artinya ini bukan sesuatu yang asing. Rukunnya dua, ada nafi, ada isbat. Tetapi jarang ada yang membahas atau yang memungkinkan rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ini perlu diperhatikan juga. Karena rukun pertama Islam bukan hanya syahadah la ilaha illallah, tapi Muhammad juga. Maka apa rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah? Rukunnya dua juga. Rukunnya kita i'tiraf, bahwa kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan abdi, seorang hamba, hamba biasa, manusia biasa. Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berikan istilahnya percikan Tuhan, anak Tuhan, waliyadzubillah. Beliau kemudian bisa mentadbir alam semesta. Beliau bisa mengatur rezeki manusia. Beliau bisa menentukan kapan datangnya hari kiamat. Enggak ada. Nabi Muhammad dikatakan di sini abdi, seorang hamba, manusia biasa, tidak lain. Hanya seorang manusia biasa. Itu rukun pertama. Kemudian rukun kedua, ikhwati fillah. Rukun kedua adalah kita i'tiraf, kita akui bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan risalah atau seorang rasul, seorang utusan. Yang dengannya apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul risalah itu telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Jalan menuju Allah hanya satu. Dengan cara apa? Kita mengikuti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi syahadah alla ilaha illallah wa alla, yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh atau haram seorang hamba menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melainkan harus dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, kita ketahui dari dua rukun ini, kita ketahui daripada dua rukun ini, kita adalah ummatan wasata. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Apa yang dimaksudkan dengan umat pertengahan di sini? Banyak yang menafsirkan tentang wasata. Ketika kita berbicara tentang agama, maka agama Islam adalah agama yang tidak tafriq dan tidak ifrat. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga lalai. Ketika menyangkut agama. Kalau kita lihat agama selain Islam, yang tadinya utusan itu hanya manusia biasa sebagaimana umatnya, ternyata dikatakan anak Tuhan, jadi Tuhan. Padahal manusia biasa. Tapi diangkat, dilebih-lebihkan menjadi anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan apa? Isa bukan manusia biasa, tapi anak Tuhan. Padahal jelas, abdun, seorang hamba. Maka mereka melampaui batas. Ada juga umat-umat terdahulu yang bahkan membunuh nabi mereka. Seperti Nabi Zakaria, dibunuh oleh kaumnya. Mereka sangat lalai, mereka tidak mengakui risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya menganggap dia adalah nabi ini adalah manusia biasa, melainkan adalah orang yang hina kemudian dibunuh. Waliyadzubillah. Inilah Islam, ummatan wasata. Kemudian ketika kita berbicara tentang mazahib atau firaq, perpecahan-perpecahan dalam Islam, maka Islam itu yang dikatakan wasata adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya dia tidak terlalu tafrid dan dia juga bukan ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak sedikit-sedikit mengkafirkan, waliyadzubillah, tidak juga lalai. Inilah akidah yang benar. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, perlu kita ingat sekali lagi, rukun syahadah alla ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Begitu juga dengan rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah, itu ada dua. Kita mengakui Nabi Muhammad adalah hamba biasa, kemudian kita tidak melebihkan beliau sampai ada sesuatu yang dikhususkan untuk Allah ternyata ada pada diri beliau, tidak. Kemudian yang kedua, kita lebihkan beliau di mana? Bahwasanya beliau adalah orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala.